Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Nina harus disyukuri. Dr. Arda Sena memberi saran hujan jangan dibuang. Dari webinar Masyarakat Hidrologi Indonesia Series 3, Fenomena La Nina di Indonesia. Dari webinar Masyarakat Hidrologi Indonesia Series 3, ada hal yang sangat benar oleh Dr. Arda Sena Sopahelu Wakang, yaitu kita harus pandai-pandai kelola hujan dalam kondisi La Nina ini, karena hujan berlebih berdampak banjir, karena selama ini hujan dibuang secepatnya ke sungai, dan hujan berkurang berdampak kekeringan. Beliau memberi istilah dua sisi dari mata uang yang sama, karena jumlah hujan yang turun di setiap tahun itu jumlahnya sama, yaitu 513 triliun ton air per tahun. Peneliti oleh Harun Yahya. Jadi hujan harus dikelola dengan benar sesuai petunjuk Allah. Kelola hujan untuk masyarakat hidrologi Indonesia dari Joko Suryanto, anggota ID 360107. Inilah cuplikan video Dr. Arda Sena. Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya yang anomali dari keadaan Pasifik itu adalah El Nino sebenarnya. La Nina itu adalah fase lebih kuat dari kondisi normalnya. Jadi ketika dia lautnya mericas sehingga dia siap menghasilkan El Nino lagi. Nah ini apa artinya Bapak Ibu gitu? Jadi artinya adalah ketika dia lebih sering terjadi juga, atau pada saat tahun normal kita juga ada musim hujan gitu kan, berarti kan secara alamiah iklim Indonesia itu sebenarnya lebih sering basah gitu. Nah ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita mengantisipasi atau menghadapi kekeringan yang pasti hadir setiap tahunnya, kecuali keadaan yang basah banget, yaitu pada saat musim kemarau, dan pada saat kekeringan yang parah, yaitu pada saat El Nino. Sumber air kita kan ya dari hujan gitu ya. Kalau kita istilahnya tidak suatu saat kita juga tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi air tanah ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai barangkali mengelola, menurut saya, kondisi iklim yang justru istimewa ini. Jangan justru kita menganggap bahwa hanya La Nina ini sebagai ancaman, tetapi kita perlu pandai-pandai mengelola karakteristik iklim ini untuk berbagai macam keperluan, untuk sustainable development kita, untuk pengelolaan sumber daya air, untuk pengelolaan pertanian dan lain sebagainya. Itu justru ini kesempatan yang dari karakteristik iklim yang sebenarnya sangat baik bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita kelola bersama gitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air, biasanya itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan, itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket itu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu, gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut, kita bagaimana caranya kita menahan
air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir. Gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Gitu. Jadi harus ditangani secara bersamaan. Gitu. Mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar di bumi. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Kebenaran hakiki, kebenaran mutlak karena dari Allah Subhanahu wa taala. 80% ilmu pengetahuan terbukti benar dalam Al-Quran. Kebenaran kitab suci melalui ilmu pengetahuan. Dr. Zakir Naik berdasarkan hasil riset lembaganya Islamic Research Foundation mengatakan bahwa 80% sains dalam Al-Quran itu sudah terbukti benar. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa Al-Quran sebagai ayat kauliyah Allah tidak bertentangan dengan ayat-ayat kauniyahnya yang telah tersibak atau terungkap. Jika memang keduanya dipahami sebagai ayat Allah, maka diyakini tidak akan terjadi kontradiksi dan pertentangan. Itu juga berarti bahwa di antara iradah syariah Allah atau kehendak Allah yang tertuang di dalam kalamnya sejalan dengan iradah kauniyahnya yang terwujud dengan af'alnya atau perbuatan Allah. Iradah syariah Allah ditemukan di dalam Al-Quran dan iradah kauniyahnya ditemukan di dalam alam. Bukti kebenaran, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Ini akan saya buktikan. Bukti kebenaran, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Berikut firman-Nya, Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ciptaannya yang kita saksikan setiap hari. Langit dan bumi telah ada sesuai dengan firman-Nya, terbukti. Kemudian firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, bukti kebenaran terjadinya siang malam. Nah, ini ciptaannya seperti ini kita rasakan setiap hari. Dan firman-Nya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini sudah terbukti kebenarannya, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Kemudian firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya,
bukti kebenaran, yaitu tentang iklim. Dalam surat Ar-Rahman ayat 17. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, ini juga sudah kita buktikan faktanya ada dua musim, winter dan summer, atau dingin dan panas. Setiap pergiliran 6 bulan sekali dalam setahunnya. Terbukti. Kemudian ciptaan berikutnya yaitu siklus hujan. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, bukti kebenaran. Firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48. Allah dialah yang mengirimkan angin. Nah, ini proses evaporasi. Kemudian lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Jadi turunnya hujan itu Allah yang menghendaki mau diturunkan di mana. Inilah condensation. Kemudian yang ketiga, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ini juga kita saksikan bersama kejadiannya yang ada di ciptaannya di bumi ini, yaitu siklus hujan. Terbukti. Kemudian ciptaan yang berikutnya yaitu tentang kelola hujan. Nah, ini yang sangat penting untuk masyarakat hidrologi Indonesia, karena ini kelola hujan yang benar menurut petunjuk Allah. Bukti kebenaran, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Dalam surat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini petunjuknya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini ciptaannya ada buih, petunjuknya sama dengan ciptaannya, bukti kebenaran, di firman-Nya ada buih, faktanya, ciptaannya ada buih. Nah, dalam penjelasannya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini penjelasannya. Jadi seperti ini kejadiannya, perumpamaan itu bisa kita maknai ini sebagai run off. Kalau turun di jalanan terjadi run off selama turun hujan. Run off ini mengalir ke saluran drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Ini terbuang. Nah, ini sama nih, hilang. Kalau terbuang berarti hilang, tak ada harganya. Ini yang batil. Kemudian penjelasan berikutnya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini infiltrasi, ini yang benar. Nah, ini yang disarankan oleh Bapak Dr. Arda Sena tadi, yaitu kita harus pandai-pandai mengelola hujan. Nah, ini sudah diberi petunjuknya oleh Allah. Jadi yang benar adalah yang ditahan, kalau menurut Dr. Arda Sena tadi. Jadi jangan secepatnya dibuang ke sungai, kemudian ke laut, ini hilang. Ini sudah sesuai dengan petunjuk Allah, apa yang direkomendasikan oleh Dr. Arda Sena tadi. Terbukti. Kemudian bukti kebenaran selanjutnya, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, yaitu sumber kehidupan. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 5.
Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Nah, sekali-kali diingatkan bagi kaum yang berakal. Nah, kita sebagai ahli hidrologi, saya harapkan masyarakat hidrologi bisa merubah paradigma dari membuang hujan menjadi menyimpan hujan. Nah, ini peristiwa alamnya untuk kehidupan bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, dan bagi hewan. Terbukti. Ayat berikutnya, bukti kebenaran firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, yaitu tentang mensyukuri hujan. Dalam surat Al-Quran Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini kejadian nyata di Kampung Gelintung. Jadi bagaimana mensyukuri hujan, yaitu dengan jalan menyimpan hujan atau meresapkan atau menahan. Tadi Dr. Ardasena, ini di Gelintung air hujan disimpan dengan membuat sumur injeksi, sumur resapan. Ini fakta kejadiannya. Kemudian banjir menghilang, kampung banjir jadi hijau. Nah, ini nikmat juga langsung ditambah. Kami akan menambah nikmat. Ini terbukti di Kampung Gelintung, banjir menghilang, nikmat ditambah. Terbukti. Kemudian bukti kebenaran selanjutnya, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, masih dalam surat Ibrahim. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini mengingkari hujan, ini telah dilakukan di Indonesia selama 76 tahun dengan konsep drainase konvensional. Seperti ini, run off dibuang ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Tadi Dr. Ardasena juga jangan secepatnya dibuang ke sungai. Kita harus pandai-pandai mengelola sumber daya air dari hujan dalam kondisi lanina ini. Seperti ini dibuang ke drainase karena hujan berjumlah tetap. Nah, dibuang langsung ke laut, akhirnya menjadi banjir selama 76 tahun di Indonesia karena 72% setiap tahunnya hujan dibuang. Nah, ini pun terbukti banjir makin meningkat karena kebijakan yang salah membuang hujan itu batil, berdampak banjir. Terbukti. Kemudian bukti kebenaran selanjutnya, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50, yaitu kebanyakan mengingkari nikmat. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Nah, ini pun juga terbukti karena memang firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Jadi kebanyakan ini terbukti memang hujan itu diingkari. Masyarakat mengingkari hujan seperti ini kondisinya. Hujan dibuang di setiap atap rumah. Akademisi juga sama, pemerintah juga sama. Tadi sudah saya jelaskan, membuang hujan. Jadi
272 juta jiwa di Indonesia ini mengingkari hujan selama ini. Terbukti ayat ini pun kebanyakan manusia mengingkari. Terbukti kebanyakan diingkari. Nah, inilah ayat-ayat yang telah membuktikan kebenarannya. Nah, ini ada teman Facebook saya yang konsisten menolak hujan bukan penyebab banjir. Menolak dengan statement saya, hujan bukan penyebab banjir. Beliau ini juga lulusan luar negeri, Agung Suseno. Dia selalu menyatakan bahwa penyebab utamanya tetap hujan. Padahal saya sudah buktikan bahwa hujan itu bukan penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai karena jumlah hujan itu tetap. Tapi kalau ditahan oleh bumi, ya banjirnya tidak ada, karena yang membuat banjir itu karena kebijakannya membuang hujan. Ini di 21 November 2021. Jadi beliau ini selalu konsisten menolak pernyataan saya bahwa hujan bukan penyebab banjir. Beliau menyatakan tetap hujan sebagai penyebab banjir. Nah, ini yang dilakukan di Indonesia selama ini. Banjir menuduh hujan penyebabnya, jadi daerah aliran sungai tidak pernah diperbaiki. Karena itu menganggap hujan sebagai penyebab banjir. Jadi banjir tidak pernah selesai karena penyebabnya pun dalam menentukan salah selama ini, karena selalu mengkambing hitamkan hujan penyebabnya, padahal hujan bukan penyebab banjir. Nah, seperti ini juga civil engineering atau teknik sipil. Kemudian ada yang konsisten mendukung saya selama 9 tahun ini, yaitu beliau Bapak Dargono Danu Prawiro, Deputy of Honorary Council at Perkindo, Civil Engineering, lulusan Delft Institute of Technology dan Environmental Science. Jadi lulusan Belanda. Beliau juga senior di Departemen PU. Sekarang usianya sudah 78. Ini baru kemarin 19 November 2021. Jok DKI saiki lagi nggawe proyek sumur resapan ribuan. Jadi Jok sekarang DKI lagi membuat proyek sumur resapan. Nah, tampaknya idemu, nah ini dia memang selalu saya kirimin video saya bahwa hujan harus disimpan. Jadi ide saya mulai dilaksanakan. Selamat ya. Nah, namun perlu diberi saran agar dipilih yang muka airnya tidak terlalu dangkal. Ada daerah utara, jangan yang dekat laut, jangan. Ini jadi yang permukaannya di bawah muka air laut, ini tidak berfungsi kalau sumur resapan dibuat di sana. Kamu kan bisa konsultannya mereka. Nah, ini harapan beliau, karena emang menyimpan air itu beliau mengetahui bahwa itu ide saya karena berdasarkan Al-Quran tadi. Ini lulusan luar negeri tapi yang mendukung ide saya, yaitu hujan disimpan. Ya, ini salah satu contoh bahwa kalau petunjuk Allah itu adalah benar-benar orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan meyakini dari petunjuk Allah. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini juga konsisten mendukung saya Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, ahli hidrologi dan ahli sungai. Jadi selama 9 tahun ini beliau juga mendukung saya. Ini kemarin pernyataannya 20 November 2021
bukti kebenaran Al-Quran dan ilmu hidrologi. Ini beliau saya kirimin ini. Kemudian komentarnya, nuwun Mas Joko selalu berdakwah dengan konsep iptek, setuju. Nah, inilah yang mendapat hidayah dari Allah. Begitu saya informasikan firman Allah, beliau setuju karena beliau juga salah satu yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Nah, ini kisah mukjizat Rasulullah. Kisah mukjizat Rasulullah SAW membelah bulan yang disaksikan oleh Raja Malik beserta rakyatnya. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional sesuai dengan iptek, kekal, dan sepanjang masa, karena hukum Allah itu tetap. Ini ayatnya, sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunatullah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkan. Al-Quran surat Al-Fat ayat 23. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Nah, inilah bukti seorang nabi pun saja tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi saya sebagai manusia biasa yang memberi petunjuk kepada masyarakat selama 9 tahun, tetapi masih banyak yang menolak. Makanya petunjuk kelola hujan yang benar ini baru bisa diyakini, yaitu oleh orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi saya memahami, karena itu prerogatif Allah SWT. Jadi selama 9 tahun ini saya memberi petunjuk, tapi masih banyak sekali yang belum meyakininya. Karena ribuan tahun hujan itu selalu dibuang, tepatnya 2774 tahun drainase konvensional telah diterapkan di Romawi kuno. Jadi ribuan tahun diterapkan di bumi ini, tapi saya memberi petunjuk dengan pola pikir yang sangat drastis atau sangat bertolak belakang. Selama ini dibuang, tapi saya memberi petunjuk harus disimpan. Tapi tadi Bapak Dr. Ardasena juga berpendapat sama dengan saya. Jadi hujan harus ditahan supaya tidak terjadi banjir dan kekeringan di musim kemarau, karena hujan itu tetap. Jadi kita harus kelola sesuai petunjuk Allah yang benar, yaitu hujan disimpan. Inilah dasar saya selalu menyampaikan informasi yang benar ini. Inilah firman-Nya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, saya mengetahui sudah 9 tahun yang lalu, makanya selalu saya informasikan ke Bapak dan Ibu sekalian kebenaran ini dalam surat Al-Baqarah ayat 42.